Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas isi kandungan Al-Fatihah, kita akan kenali dulu tentang keutamaan surah ini, kemudian tentang penamaan surah ini, dan bagaimana surah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah ini disepakati oleh ulama berjumlah 7 ayat dan diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ada ayat atau surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Pelan-pelan ya. Kalau ayat atau surah tersebut diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ayatnya, surahnya disebut dengan Makkiyah. Pernah dengar istilah Makkiyah ya? Ini istilah yang tepat. Makkiyah itu surah-surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, bukan yang turun di Mekah ya. Karena nanti ada pendapat surah yang turun di Mekah disebut Makkiyah ya. Belum tentu, karena nanti ada surah yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah ya. Di Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beliau pergi ke Mekah, dalam haji wada'nya turun surah ya, turun ayat. Itu tetap disebut Madaniyah bukan Makkiyah ya, karena turun setelah Nabi hijrah. Jelas ya? Baik. Adapun surah-surah dan ayat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walaupun beliau sesekali pergi ke Mekah dan turun saat itu di Mekah ya, itu disebut dengan Madaniyah ya. Jelas ya? Ada Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Jadi kalau ibu bapak mendengar istilah Makkiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Kalau mendengar Madaniyah berarti turun setelah Nabi hijrah. Baik. Pelan-pelan. Tidak semua suratnya kadang-kadang ya, tidak seutuhnya surah. Ada yang utuh turun sebelum hijrah ya. Ada yang sebagian turun di Mekah isinya, sebagian turun di Madinah. Ada yang demikian ya. Nanti kita bahas saat masuk pada kandungan surahnya. Baik. Jumlahnya 7 ayat disepakati oleh ulama ya. Dari mana keterangan 7 ayat ini? Ternyata langsung disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-15 ayat ke-87, surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-87, Quran surah 15 ayat 87. Ditafsir nanti kita lihat di hadis misalnya Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4474 dari Sa'id Al-Mu'alla. Pelan-pelan. Dan ditemukan ayatnya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Masyaallah. Perhatikan bagaimana Allah mengkhususkan surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya ya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan untukmu, khusus pada Nabi ya. Ini pertanda bahwa surah ini, ayat Al-Fatihah ini, kandungannya tidak akan pernah ditemukan pada surah-surah sebelumnya yang diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ibu tidak akan dapatkan misal di Injil, bapak tidak akan temukan di Taurah, tidak kita temukan di Zabur, tidak ada yang mirip dengan surah ini. Ini surah hanya dikhususkan melekat pada Rasul yang istimewa, ya, surah yang sangat istimewa, khusus hanya pada Nabi Muhammad SAW saja. Karena itu redaksinya tidak menggunakan Nabi. Ya. Walaqad atainaka, dan sungguh kami hanya berikan hanya untukmu saja. Ya. Sab'an minal mathani, ada 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Insyaallah. Jadi keistimewaan surah ini ada 2 ya. Satu, di ayat ini disebutkan bahwa surah ini kandungannya tidak diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya, tidak didapati. Dan yang kedua, dia akan terus diulang-ulang berbeda dengan surah-surah yang lainnya ya. Bahkan wal Qur'anal azim, bahkan di Quran pun tidak akan pernah diturunkan atau ditemukan, tidak akan pernah ditemukan satu surah yang terus akan diulang-ulang itu, kecuali surah ini saja. Coba lihat ya, kalau bukan karena Allah yang menurunkan berfirman tentang Al-Fatihah ini,
tidak akan pernah ditemukan satu kitab pun, satu kalimat pun di muka bumi ini yang bisa dibaca berulang-ulang sampai 17 kali dalam sehari. Kecuali pasti bosan itu orang. Pasti bosan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Fatihah yang pertama. Jadi ayatnya berjumlah 7 ayat. Ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki keunggulan tidak ditemukan di kitab sebelumnya, dan keistimewaannya diulang-ulang oleh pembacanya tanpa punya rasa bosan. Ya. Jelas di sini? Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 4474 ini menafsirkan ayat tadi. Ya, jadi kita coba ambil Qur'annya, tafsirkan di hadisnya. Lalu kita dengar bagaimana pendapat para ulama tentang itu. Abu Sa'id Al-Mu'alla ya, satu kali berada di masjid, digenggam tangannya oleh Nabi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa, yang tidak akan pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Sangat istimewa. Masya Allah. Lantas ketika akan keluar dari masjid, ya, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Anda akan ajarkan pada saya?" Kata Nabi, maka diajarkan, dibacakan surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sampai ujung ayatnya. Kata Nabi, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. 7 ayat yang diulang-ulang yang khusus diturunkan kepadaku. Ya. Jadi kalau di ayat Qur'annya tadi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Kami telah turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Orang masih bertanya, ayat apa itu? Surah apa itu? Ya. Maka ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 4474 dibacakan oleh Nabi, itulah Al-Fatihah. Ya. Jelas di sini? Baik. Di kemuliaan yang pertama. Satu. Yang kedua, kita lihat beberapa kemuliaannya lagi. Surah ini di antara nama yang sangat populer dan tadi kita sebutkan berulang-ulang, ya, dinamakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu bapak bisa perhatikan sejenak, saya berikan satu ilmu dalam bahasa Arab. Ya. Biasanya kalau ada satu kalimat menyendiri, tidak terangkai dengan kalimat lain, tapi diberikan alif lam di depannya, ya, Al-Fatihah misalnya, biasanya yang seperti ini berasal dari 2 kalimat yang terangkai, tapi salah satunya dihilangkan. Ya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Jadi 2 kalimat disatukan, salah satunya dihilangkan. Misal kita ingin tulis Masjidil Haram misalnya, Masjidil Haram. Kalau Anda pergi ke Mekah, kemudian akan berangkat ke Masjidil Haram, orang-orang sana tidak ada yang menyebut Masjidil Haram. Al-Haram, haram, 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 haram. Ya. Coba silakan cari taksi, pasti tawarannya haram, haram. Ya. Tamshi al-haram, mau pergi ke haram, kan? Masjidnya nggak disebutkan ya? Baik. Ini bahasa Arab yang disebut mudhaf, kalimat yang disandarkan. Ini mudhaf ilaih, kalimat yang menjadi sandaran. Ya. Kalau dihapuskan kalimat yang tidak menggunakan alif lamnya, ya, ini berarti berita yang ingin disampaikan ingin menekankan pada kalimat yang diberikan alif lam ini. Intinya ada di sini, gitu, yang dimaksudkan ini. Ya. Seakan-akan ketika disebutkan al-haram, al-haram, orang sudah paham bukan masjid biasa yang dituju, tapi masjid ini nih yang punya sifat al-haram. Ya. Kenapa disebut dengan al-haram? Karena cuma masjid ini dan Masjid Nabawi disebut dengan al-haramain, ya, yang punya sifat diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah di dalamnya. Ya. Hati-hati ya. Ini info saja sebentar. 2 kota suci, Makkah Al-Mukarramah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, itu disebut dengan istilah Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain, 2 tempat yang mengandung unsur Al-Haram. Maksudnya jika ada seseorang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah di situ, maka akan dibersihkan seketika. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dilarang, tidak disukai Allah. Anda lakukan misalnya di situ, waliyadzubillah, seketika akan dibersihkan. Asy-Syarifain, syarif dari kata syarif, syaraf. Ya. Syarif itu artinya kemuliaan yang langsung dibalas. Misal kita memberikan air, akhir tafadhal misalnya, kasih air.
Itu ketika diberikan air dibalas lagi misalnya, ya. Misal dengan makanan misalnya, diberikan makanan dikembalikan dengan kue misalnya, tukeran seperti itu syarif namanya. Ya. Kemuliaan yang langsung mendapatkan balasan. Ya. Syarafun itu sifatnya, ya. Syarifun bila sudah melekat pada sesuatu. Jadi kalau ada yang namanya syarif atau syarifah, itu orang yang memiliki sifat kemuliaan yang ingin cepat membalas. Ya. Jadi kalau antum senyum, dia senyum, ya. Antum misalnya ucapkan salam, dia jawab lebih lengkap, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syarif. Jadi kalau ada yang namanya syarif, antum panggil Assalamualaikum, cuek aja. Nah, itu bukan syarif namanya. Termasuk syarifah kalau perempuannya. Baik. Sekarang kita kembalikan ke sini. Al-Fatihah. Tidak berdiri sendiri. Ya. Di rumus cepatnya kalau ada alif lam pada satu kalimat dan tidak terangkai dengan kalimat lain, itu pasti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Nah, asal kalimatnya bisa bersanding dengan surah Al-Fatihah. Ya. Atau ini yang unik nih, ini yang unik. Ada kalimat setelahnya. Cuma nanti alif lamnya dipindahkan ke sini. Ya. Dipindahkan ke sini. Ya. Ini hanya terjadi di sini nih. Ya. Bisa surah Al-Fatihah. Kalau kita tafsirkan seperti ini, seakan-akan ada keterangan di antara surah-surah yang penting di Quran, yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tekankan, yang ininya, bukan surahnya. Jelas di sini? Di antara sekian masjid yang ada, yang saya maksudkan ininya, yang al-haramnya. Ya. Jadi kalau ibu menemukan kalimat menggunakan alif lam, itu tandanya kalimat itu yang diinginkan untuk kita kaji. Ya. Kalimat itu yang diinginkan untuk kita fokus membahasnya. Surah Al-Fatihah, surahnya dibuang, ya. Dipertahankan Al-Fatihahnya. Seakan-akan ada pesan di sini, yang penting dalam kajian ini, dalam bahasan ini, bukan surahnya tapi kandungan Al-Fatihahnya. Yang menarik, bisa juga kalimatnya berfungsi begini asalnya. Fatihatus Shalah. Lihat sini. Fatihatus Shalah. Pembuka dalam salat. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka dalam salat. Biasanya, tadi kan kita sepakati ya, hukum mudhaf ilaih biasanya dibuang kalimat pertamanya, ya. Dibuang kalimat pertama disebut dengan mudhaf, disisakan kalimat keduanya begini. Ya. Kalau mau konsisten kan ditutup Fatihahnya, ya. Tersisa salat dia as-shalah. Baik. Kalau kalimatnya demikian, berarti yang penting salatnya, bukan Fatihahnya. Tapi kalau saya buang salatnya begini, kemudian saya pindahkan ke Fatihah, saya berikan alif lamnya ke sini. Saya ulang ya. Asalnya Fatihatus Shalah begini. Ya. Lalu saya hapus kalimat keduanya untuk menekankan yang penting ininya, bukan ininya. Ya. Saya hilangkan misalnya salatnya, alnya saya pindahkan ke sini. Menjadi Al-Fatihah. Menjadi seperti ini, seakan-akan ingin dikatakan, hei, sholat yang engkau lakukan itu, perhatikan betul, ada sesuatu yang sangat penting dalam sholatmu. Apa itu? Ini Al-Fatihah. Orang sholat tapi tidak membaca ini, orang sholat tapi tidak memahami ini, maka tidak akan sempurna sholat yang dia lakukan. Ya. Maka dari itu muncullah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Tadi sudah Anda tulis. Dan hadis riwayat At-Tirmidzi, dua-duanya punya redaksi yang sama, ya. Di At-Tirmidzi nomor hadis 230, Abu Daud nomor hadis 295, kita akan temukan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan tidak sah. La itu, pelan-pelan, la, saya sudah pernah ajarkan ini kalau tidak keliru. Kalau bersanding dengan satu kalimat, harokatnya a, ya, misal, la, setelah la ada kalimat misalnya, harokatnya a, la salata, misal,
Ini. Maka fungsi la ini itu bisa berarti dua makna. Satu, bisa berfungsi sebagai nafi, an-nafi. An-nafi. An-nafi itu menepikan, ya, menafikan, tidak menganggap sesuatu. Dia dianggap nggak ada, dianggap tidak ada. Kalau dalam ibadah dianggap tidak sah. Ya. Atau yang kedua, an-naqsi, dianggap kurang, tidak sempurna. Dianggap kurang, tidak sempurna. Antum mesti hati-hati nanti, sebab Anda kalau saya berikan rumus cepat ini, sebab kalau Anda baca nanti belajar kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang ibadah, akan banyak menemukan huruf la bersanding dengan kalimat harakatnya fathah. Ya. Misal di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis itu, di hadis ketiga akan ditemukan dari Aisyah radhiyallahu anha kalimat la hijrata ba'dal fathi. Ya, la hijrata, la-nya pakai a setelahnya. La hijrata, bukan la hijratu, bukan la hijrati. La hijrata. Nah, kalimat nabinya la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Ya. Kalau diartikan nafi, la-nya artinya menepikan, diterjemahkan tidak sah. Ya. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Kenapa tadi ada kalimat Fatihatus Shalah, pembuka dalam salat? Karena yang ingin digarisbawahi bukan salatnya. Kalau salat jadi standar bagi orang tahu, ya. Orang paham semuanya salat, ya. Dia bisa takbir setiap muslim sampai dengan salamnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, saking cepatnya, saking hafalnya bacaan salat, saking hafalnya gerakan salat, ya, tidak membuat dia khusyuk dalam bacaannya. Kadang ada yang terlewat, tidak sempurna membacanya. Ya. Pernah tidak mendengar satu berita? Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Maaf ya. Ada orang sholat tarawih 11 rakaat hampir 1 jam. Ini ada 23 rakaat cuma 15 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak 15 menit 23 rakaat. Ya. Zaman Nabi saja yang kelihatan bagus sholatnya, kata Nabi, Anda belum sholat. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 757. Ya. Hadis Muslim nomor hadis 397. Seorang sholat di samping Nabi, setelah selesai sholat kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali itu. Ya. Bahkan Al-Bukhari menyebut kitabnya, memberikan bab di situ, babul musifis shalah, bab yang orang yang buruk sholatnya, yang tidak bagus sholatnya. Maka dibuatlah kemudian satu kalimat Al-Fatihah, memberikan kesan dalam riwayat hadis ini, di antara yang penting dalam sholat itu menjadi pembuka adalah bacaan Al-Fatihah. Anda sengaja meninggalkannya, tidak sah salatnya. Anda tidak sempurna membacanya, tidak sempurna pahala salatnya. Jelas ya? Baik. Jadi kita kembalikan dulu kenapa surah ini diberi nama dengan Al-Fatihah. Salah satunya dia menjadi pembuka, ya. Bacaan pembuka yang dibacakan dalam salat sekaligus menjadi pembuka atau surah bacaan pembuka yang dibacakan dalam susunan mushaf Al-Quran. Selanjutnya, teruskan dulu. Dari mana tahu ya Ustaz? Kalau kita keliru baca Al-Fatihah, misal bacanya tidak sempurna, tidak sembarangan, berpengaruh misalnya pada kualitas salat kita, tidak sempurna pahala salat, ya. Kita bisa temukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 395, ya. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, siapa yang menunaikan salat tidak membaca surah Al-Fatihah atau tidak sempurna bacaannya, fahiya khidajun. Khidaj 3 kali diulang oleh Nabi. Fahiya khidajun. Maka tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Ya. Ibu bisa bayangkan, baca keliru saja, tidak tepat bacaannya, itu disebut tidak sempurna salatnya. Maka bagaimana dengan yang sengaja meninggalkannya saat mampu dia membacakannya? Jelas ya? Baik. Nah, setelah kita mengerti tentang ini, kita bahas bagian terakhirnya. Lalu kita kaji keutamaan atau tafsir dari surah Al-Fatihahnya. Biasanya
seseorang yang membaca Al-Fatihah atau surah-surah lainnya di Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat, itu terbagi pada dua bagian. Saya ulang, umumnya manusia, umat Islam yang membaca Al-Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat, umumnya terbagi pada dua bagian. Satu, yang membaca tanpa paham maknanya. Coba cek deh, dari sekian bacaan sholat sampai hari ini berapa persen yang dipahami itu bacaannya? Atau dari setiap hari baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa senang, bisa khatam sekian kali, yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, ada yang membaca dengan memahami isinya, dia paham tafsirnya. Nah, tipikal yang kedua inilah yang disebutkan dalam riwayat ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, bisa menyembuhkan? Ya. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya. Ya. Ada seorang tabi'in itu berperjalanan dari Irak ke Syam. Di tengah jalan sudah datang gelap, ya, sudah malam. Masya Allah, di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga, saking dekatnya dengan Allah. Di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga. Begitu menangkat tangannya, Allahu Akbar, lompatlah seekor harimau di depannya. Ya, sudah mengaum. Anda bayangkan harimau lapar, sedang tahajud, harimau lompat. Ya. Antum salat asar di sini Allahu Akbar, di belakang harimau lepas. Apa yang terjadi itu? Masya Allah. Orang ini, perhatikan kalimatnya, dengan keyakinannya, dengan kekuatannya, beliau katakan, yakin pada Allah, ingat dengan kekuatan Allah. Kalimatnya bukan ya namar, hei harimau, tapi disandarkan harimau pada pemiliknya, selalu kepada Allah. Ya khalqallahi, hei makhluk Allah. Hei makhluk Allah. Karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan pada penciptanya, maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini. Hei ya khalqallahi, hei makhluk Allah, kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silahkan santap saya tidak akan melawan. Tapi kalau bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini nggak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. Insya Allah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kalimat yang penuh keyakinan ini, itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi seketika. Itu al-mu'minun tuh dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Nanti kalau malam bangun tahajud, terus ada nyamuk nempel satu aja. Hei nyamuk, jika memang ini rezeki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja gitu. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain dari sini. Baik. Bismillah kata orang ini, dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan biiznillah, dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah henap semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini isinya, diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.